Halo semuanya, pernah dengar istilah subnetting IP kelas C dan kepala langsung pusing? Tenang, hari ini kita akan bedah tuntas topik ini, mengubarnya dari sesuatu yang rumit jadi konsep yang bisa kalian kuasai. Pasti sering lihat kan alamat IP yang formatnya kayak gini. Terus bertanya-tanya, itu garis miring 26 maksudnya apa sih? Nah, itu bukan kode rahasia kok. Sebentar lagi kita akan pecahkan misteri ini bareng-bareng. Oke, ini dia rencana kita hari ini. Kita mulai dengan bongkar misteri di balik angka /26. Lalu kita cari tahu kenapa sih jaringan itu perlu dibagi-bagi. Setelah itu kita kenalan sama CIDR dan subnet mask, lanjut ke 4 langkah hitung cepat, dan terakhir kita langsung praktek pakai studi kasus. Yuk kita mulai! Jadi pertanyaan paling mendasar, buat apa sih repot-repot begini? Kenapa nggak semua perangkat dimasukin aja ke satu jaringan raksasa? Nah, disinilah kita perlu paham tujuan dan manfaat dari subnetting. Konsepnya sebenarnya sederhana banget. Bayangin kita punya kota yang super besar dan rame. Nah, subnetting itu ibarat kita bagi-bagi kota itu jadi beberapa kelurahan atau komplek yang lebih kecil. Tujuannya biar lebih teratur dan gampang diatur. Dan ini dia manfaat utamanya. Dengan jaringan yang dipecah, penggunaan alamat IP jadi jauh lebih efisien, gak boros. Keamanan juga meningkat, karena kalau ada masalah di satu kompleks, nggak langsung nyebal kemana-mana. Dan yang paling penting, ini mengurangi kemacetan lalu lintas data, jadi semuanya bisa jalan lebih lancar. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Buat melakukan subnetting, ada 2 konsep kunci yang wajib kita kuasai, CIDR dan subnet mask. Anggap aja ini sebagai penggaris dan cetak biru kita. CIDR atau Classless Interdomain Routing itu ya yang kita lihat sebagai garis miring plus angka. Angka itu nunjukin berapa banyak bit dari total 32 bit alamat IP yang dipakai buat alamat jaringannya. Makin besar angkanya, makin spesifik jaringannya, dan artinya makin sedikit ruang buat nomor rumah atau perangkatnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, CIDR sama subnet mask itu sebenarnya cuma beda cara nulis aja. Ibarat 2 sisi dari satu koin. Jadi, /26 yang dari tadi kita omongin, itu artinya subnet masknya adalah 255.255.255.192. Paham hubungan ini aja udah jadi kunci pertama perhitungan kita. Oke, siap-siap. Ini bagian intinya. Nggak usah pusingin hitungan biner yang ribet dulu. Saya bakal kasih tahu 4 langkah super simple buat menyelesaikan hampir semua soal subnetting kelas C. Jadi, kita akan jawab 4 pertanyaan kunci. Pertama, kita bisa dapat berapa banyak jaringan baru. Kedua, di tiap jaringan itu bisa muat berapa perangkat. Ketiga, apa aja alamat-alamat pentingnya. Dan terakhir, kita petakan semuanya. Yuk, kita kupas satu persatu. Langkah pertama, ngitung jumlah subnet yang kita buat. Rumusnya gampang, 2 pangkat X. Nah, X ini adalah jumlah bit angka 1 yang kita pinjam di oktet terakhir subnet mask. Untuk /26, oktet terakhirnya kan 192. Kalau kita ubah ke biner jadinya 11000000. Tuh kan, ada 2 angka 1. Berarti X-nya sama dengan 2. Lanjut, berapa banyak perangkat yang bisa kita pasang di setiap subnet? Rumusnya mirip, 2 pangkat Y, tapi terus dikurangi 2. Y ini kebalikannya X, yaitu jumlah bit angka nolnya. Kenapa dikurangi 2? Soalnya, satu alamat dipakai buat network ID dan satu lagi buat alamat broadcast, jadi keduanya nggak bisa kita pakai buat laptop atau HP kita. Langkah ketiga adalah menemukan angka ajaib atau blok subnet. Ini bakal jadi patokan telipatan untuk tiap subnet baru. Caranya gampang banget. Cukup 256 dikurangi nilai oktet terakhir dari subnet mask kita, yaitu 192. Angka inilah yang bakal jadi kunci kita. Teori udah cukup, sekarang saatnya praktik. Mari kita ambil contoh jaringan dari awal, 192.168.1.0/26, dan kita terapkan 4 langkah sakti yang baru saja kita pelajari untuk membedahnya sampai tuntas. Oke, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk /26, kita sudah tahu subnet mask-nya adalah 255.255.255.192. Di oktet terakhir, yaitu 192, kita ingat ada 2 bit 1, jadi X sama dengan 2, dan sisanya ada 6 bit 0, jadi Y sama dengan 6. Semua sudah siap untuk dihitung. Sekarang, tinggal kita masukin angka-angka tadi ke dalam rumus.
Jumlah subnet, 2 pangkat 2, hasilnya 4 subnet. Jumlah host per subnet, 2 pangkat 6 dikurangi 2, hasilnya 62 host yang bisa dipakai. Dan blok subnet, 256 dikurangi 192, hasilnya adalah 64. Mudah kan? Dengan blok subnet 64, kita bisa langsung tahu alamat awal dari keempat subnet kita. Kita mulai dari 0, lalu tambahkan 64 terus-menerus. Jadi, alamat network kita adalah titik 0, titik 64, titik 128, dan titik 192. Ini adalah fondasi dari peta jaringan kita. Dan inilah dia hasil akhirnya. Semua terangkum rapi di tabel ini. Di sini kelihatan jelas banget mana alamat network, rentang host yang bisa dipakai, sama alamat broadcast untuk masing-masing dari 4 subnet yang telah kita buat. Ingat manfaat yang kita bahas di awal, tabel ini adalah wujud nyatanya. Setiap baris ini bisa jadi untuk departemen yang berbeda, membuat jaringan lebih teratur dan efisien. Ini ada tips praktis yang berguna banget. Untuk menemukan host pertama yang valid, tinggal tambahkan satu aja dari alamat subnetnya. Dan untuk menemukan alamat broadcast, tinggal kurangi satu dari alamat subnet berikutnya. Semua alamat di antara keduanya, itulah IP yang bisa kalian gunakan untuk perangkat. Jadi, kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, di mana letak IP 192, 168, 1200, kita tinggal lihat tabel kita. Angka 200 itu kan ada di antara rentang 193 dan 254. Artinya, IP tersebut milik subnet 192, 168, 1192. Sederhana, bukan? Sebagai penutup, mari kita balik sedikit logikanya. Kalau kalian butuh ruang untuk 30 perangkat di sebuah jaringan, kira-kira CIDR mana yang akan kalian pilih? Coba pikirkan lagi rumus jumlah host yang kita pelajari tadi. Mana yang paling pas dan efisien? Coba deh tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak.